sangkaan dari penyidik ya. Sangkaan dari penyidik itu ada 3 pasal. Yang pertama adalah 114 ayat 1 Jungto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman maksimalnya 20 tahun, minimalnya 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Rekan-rekan media, pada hari ini hari Selasa tanggal 17 November 2020, Kejaksaan Negeri Depok dalam hal ini khususnya Seksi Tindak Pidana Umum telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau yang biasa disebut tahap 2 mengenai perkara tindak pidana narkotika atas nama tersangka Catherine binti Peter Wilson alias Keket dan kawan-kawan. Pada hari ini setelah minggu kemarin di hari Kamis tanggal 12 November, berkas perkara atas nama tersangka tersebut Catherine binti Peter Wilson alias Keket dan kawan-kawan telah dinyatakan P21 atau lengkap secara formil dan material oleh Kejaksaan Negeri Depok. Oleh karena itu, setelah dinyatakan P21, penyidik kepolisian mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kita, kepada penuntut umum, dan telah dilakukan pada hari ini. Seperti yang teman-teman telah ketahui, tadi juga melihat tersangka juga telah diperiksa oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Kemudian juga tadi teman-teman melihat tersangka telah dibawa ke mobil tahanan untuk selanjutnya kita melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Jadi di penyidik sebenarnya kedua tersangka tersebut telah ditahan atas dasar Sprinhan nomor SP /Daterhan /583 tanggal 21 Juli 2020. Kemudian diperpanjang penahanan oleh penuntut umum selama 40 hari sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan 18 September 2020 dan seterusnya hingga hari ini. Namun pada tanggal 21 Juli 2020 ternyata yang bersangkutan dikeluarkan oleh penyidik dan kemudian dilakukan pengobatan atau rehabilitasi di Lemdiklat Polri di Rumah Sakit Bayangkara. Hari ini telah diterima tersangka dan barang bukti tersebut. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas tersangka, kemudian modus operandi tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik kepada tersangka, dan kita hari ini melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Kemudian kewajiban kita sebagai penuntut umum adalah setelah diserahkan tersangka dan barang bukti kepada kita segera membuat surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut nantinya akan segera dilimpahkan bersama dengan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Depok untuk selanjutnya segera disidangkan sehingga kejelasan mengenai status hukumnya bisa ditentukan atas dasar persidangan yang akan dilakukan nantinya. Sementara itu. Jadi begini, kalau direhab atau tidak direhab ini balik lagi kewenangan dan pertimbangan dari penuntut umum. Nah, penuntut umum yang tadi memeriksa atau menerima dalam penyerahan tersebut berpendapat bahwa tersangka harus ditahan. Alasannya adalah alasan subjektif dan objektif, gitu kan. Jadi alasan subjektifnya adalah tersangka dapat melarikan diri, mengulangi tindak pidana, kemudian dapat menghilangkan barang bukti. Kemudian ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun sehingga memang dapat ditahan. Mengapa tidak direhabilitasi? Karena memang kita melakukan berbagai macam pertimbangan seperti itu. Ditahannya di mana? Di Rutan Cilodok selama 20 hari ke depan. Nah, selama 20 hari itu kita jaksa penuntut umum akan segera membuat surat dakwaan dan segera melimpahkan ke
pengadilan. Kapan tuh Bang? JPU-nya apa Bang? Kapan Bang? J- eh, sangkaan dari penyidik ya. Sangkaan dari penyidik itu ada 3 pasal. Yang pertama adalah 114 ayat 1 Junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman maksimalnya 20 tahun, minimalnya 5 tahun. Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Junto pasal 132. Ancamannya maksimal 12 tahun, minimal 4 tahun. Kemudian ada juga pasal 127 ayat 1 huruf A kecil Junto pasal 132 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancamannya maksimal 4 tahun. Sementara itu Pelimpahan ke pengadilan kapan Bang? secepatnya, yang pasti sebelum 20 hari, karena kita punya waktu untuk menahan selama 20 hari dari sekarang. JPU-nya Bang, JPU-nya. JPU-nya yang pertama adalah Saudara Arif Safrianto, itu Kasipidum. Kemudian Saudari Putri, kemudian Saudari Andi Andika, dan Saudara Roji. Jadi ada 4 jaksa penuntut umum yang ditentukan oleh Kejaksaan Negeri Depok. Tempatnya ini dulunya jaksa peneliti juga atau beda? Gimana? Jaksa peneliti juga bukan yang tempatnya? Ya, kita ya pasti sama, karena kan nanti itu akan berhubungan dengan pemeriksaan berkas perkara dan fakta-fakta di persidangan nantinya. Masih Bang Angga? Bang, untuk rehabilitasi tetap berjalan Bang. Rehabilitasi itu kita nanti akan ditentukan nanti ya, karena tetap harus melihat fakta persidangan. Rehabilitasi itu kan tidak serta-merta, walaupun ada pasal 127 di berkas perkara ataupun di surat dakwaan, berarti juga itu direhabilitasi, enggak. Tergantung nanti fakta persidangannya apa. Fakta persidangan itu kan berarti ada keterangan dari alat-alat bukti sesuai pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita berarti harus memeriksa alat bukti yang ada. Berarti ada saksi, kemudian ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri nantinya. Bang, kemarin Keket melakukan proses asimilasi Bang, itu untuk selanjutnya gimana Bang? Sempat melakukan proses asimilasi sebelumnya di Polda Metro Jaya. Nah, untuk kedepannya ini apakah proses asimilasi itu akan berjalan terus atau seperti? Lah itu nanti kita tentukan nanti. Balik lagi kan? Bang, setelah 20 hari itu belum tentu di rehab kembali dia. Belum, karena kan kita juga harus, kalau rehab pasti sudah kita rehab tadinya. Ini kan sekarang kita sudah mengambil sikap, kita melakukan penahanan terhadap tersangka yang nantinya akan menjadi terdakwa di persidangan. Nah, alasannya kenapa kita lakukan penahanan itu tadi, alasan subjektif dan objektif. Tersangka dikhawatirkan tersangka melarikan diri, melakukan tindak pidana, menghilangkan barang bukti, dan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Jadi kita sah melakukan penahanan tersebut. Barang bukti yang berhasil diamankan berapa sih sebenarnya? Barang bukti sesuai dengan berkas perkara itu ada untuk sabunya sendiri ya, karena ini tindak pidana narkotika jenis sabu. Yang pertama beratnya 0,43 gram, yang kedua 0,66 gram berat bruto. Kemudian ada alat bong, kemudian ada sedotan dan alat-alatan lainnya yang digunakan oleh si tersangka dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Makasih Bang. Keket tadi sedih atau gimana Bang? Kalau sedih ya mungkin yang bersangkutan berharap supaya proses persidangan segera cepat selesai sehingga status hukumnya jelas. Jadi mungkin harapannya semua orang sama, kalau terkena tindak pidana supaya diproses dengan cepat, itu aja.